Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami itu terkait Flappy Bird. Nah, untuk tampilan awalnya itu ada tulisannya itu adalah proyek pemrograman. Di sini menggunakan ASCII. Next. Nah, habis itu bakalan ada teksnya itu kelompok 3. Nah, di bagian slide ini itu ada enter atau enggak kita bisa kembali ke slide sebelumnya. Coba kita kembali ke slide sebelumnya, Far. Nah, dia bakal kembali ke proyek pemrograman. Enter. Enter lagi. Nah, ini tampilan untuk identitas kelompoknya ada nama dosen, ada aslep juga dan juga anggota kelompoknya. Nah, di sini dia nampilnya bakalan muncul berbaris ya, teman-teman. Nah, di sini juga nanti bakalan ada tiga pilihannya, itu ada main game, yang kedua ada deskripsi anggota, terus yang ketiga itu ada kembali. Jadi kita bisa kembali ke tampilan yang awal. Mungkin kita langsung ke dua aja, deskripsi anggota. Nah, deskripsi anggota ini dia berisi nama, NIM, hobi, cita-cita, dan juga moto. Yang pertama itu ada Abel dengan NIM itu, dan juga hobinya, dan cita-cita, juga motonya. Next. Anggota kedua itu ada Nabila Nur Aziza, dan juga itu ada hobinya, cita-citanya, moto. Next. Ketiga ada Felisa, ini juga ada hobinya. Keempat Rian Mojo, yang kelima ada Farah, yang keenam ada Rega, saya sendiri, yang ketujuh ada Angel, delapan ada Suci, dan yang kesembilan itu ada Ebriska Aldo. Mungkin kita kembali ke menu utama. Nah, ketika kita kembali ke menu utama itu bakalan nampilin lagi dia munculnya baris per baris. Nah, mungkin di sini kita langsung ke main gamenya ya. Kita bakal pilih satu untuk main game. Nah, itu ada tampilan Welcome to Flappy Bird. Next, itu bakalan ada loading juga habis ini. Nah, ini ada loadingnya kayak burung terbang gitu. Ini juga kita bisa kembali ke identitas kelompoknya. Kita langsung mulai aja. Next. Habis itu ini juga ada loadingnya dan juga ada kayak kata-kata motivasi lah untuk kita semua. Next. Nah, habis itu bakalan ada tampilan menu utamanya ini. Nah, ini bakal dijelaskan oleh Abel. Kepada Abel dipersilahkan. Kita masuk ke menu yang nomor 2 dulu, yaitu Sync Up. Nah, di sini kita akan memasukkan username dan passwordnya. Itu minimal 3 kali percobaan. Nah, ini sisa percobaan tinggal 2, tinggal 1. Kalau dia salah, dia akan kembali ke menu sebelumnya. Langsung saja kita login, sync up dulu. Kita buat itu dengan ketentuan yang ada di atas itu. Kemudian konfirmasi password. Nah, kita kembali ke menu sebelumnya, yaitu kita masuk aja ke menu login yang satu itu, yang telah kita daftar akun terlebih dahulu tadi, kita login sekarang menggunakan password dan username yang sebelumnya tadi. Nah, selanjutnya ini masuk ke bagian menu utamanya. Tadi kita udah login juga, udah bikin akun. Nah, di menu utama ini itu kita bisa pilih skin, pilih mode, tutorial, dan juga leaderboard, dan juga layout. Mungkin sebelum kita main game, tentu kita bakal masuk ke bagian tutorial terlebih dahulu. Mungkin tutorial bakalan dijelaskan lebih lanjut oleh Suci. Kepada Suci dipersilahkan.
Baik, masuk ke bagian tutorial. Yang pertama itu ada tujuan game. Di sini ada pertama bawa burung terbang sejauh mungkin, lalu menghindari tabrakan dengan pipa. Semakin jauh maka semakin tinggi skor. Next. Untuk kontrolnya itu ada space untuk menaikkan burung atau agar burungnya terbang. Untuk kontrol P untuk pause game dan X untuk keluar game. Next. Nah, ini untuk sistem game. Sistem game ini setiap lima skor itu warna pipa akan berubah, setiap 10 skor game semakin cepat, dan ketika masuk leaderboard itu ada top 10. Itu ada dua mode, normal dan adventure, dan ada tiga skin, yaitu fire, infern, dan blizzard. Next. Dan untuk skin akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, yaitu Angel. Dan untuk mode adventure akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Triad Mojo. Saya kembalikan kepada mode. Baik, nah tadi kita udah melihat tampilan tutorialnya bagaimana. Mungkin kita langsung ke bagian pilih skin. Sebelum kita main, kita bakal pilih skin terlebih dahulu. Itu bakalan dijelaskan oleh Angel. Kepada Angel dipersilakan. Oke, di di sini itu ada tiga skin yang kami buat. Ini untuk mode adventure. Yang pertama itu adalah skin fire yang berwarna kuning dengan jumlah nyawanya itu ada tiga, terus item apinya itu 2/5, lalu boss damage-nya itu ada 4, lalu yang kedua itu ada inferno dengan warna merah dengan jumlah nyawanya itu ada 4, lalu item apinya itu 1/5, boss damage-nya itu ada tiga. Yang ketiga itu ada Blizzard, warnanya tuh Cian, dengan jumlah nyawanya tuh ada tiga, lalu dia memiliki beku lebih lama di pipa dan di bosnya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi terkait skinnya. Kita udah bisa pilih di atas skin itu dan skin itu dia bakal nampilin efeknya ketika kita pilih mode adventure. Mungkin kita bakal masuk ke pilih mode terlebih dahulu. Pilih mode bakal dijelaskan oleh Triad Mojo. Kepada Triad Mojo dipersilakan. Oke, terima kasih Rega atas eh, waktunya. Di sini saya akan menjelaskan untuk mode normal itu seperti mode gameplay player pada umumnya, nyawanya cuma satu, terus nggak ada, eh, cuma bisa ngeliatin pipa aja gitu gamenya. Atau di mode adventure ini kita punya sistem kayak ada itemnya itu ada tiga. Yang pertama itu yang warnanya kuning itu bisa ngapusin pipa selama 5 detik. Terus untuk yang item warna merah itu dia akan menambahkan satu satu HP kita. Jadi max HP-nya itu tergantung yang kita kita gunakan skinnya gitu. Tapi rata-rata max HP-nya itu 3 gitu. Untuk yang biru itu pipanya itu akan bergerak lebih lambat. Jadi kalau kita udah banyak mendapatkan poin kan biasanya pipanya itu kan semakin cepat. Nah, kita gunakan yang item warna biru ini bisa memperlambat laju pipa tersebut gitu. Dan di mode adventure sendiri akan ada bosnya. Jadi pas kita lawan bos, itu kita dapat menekan tombol F itu untuk menembak bosnya. Untuk kemunculan bosnya itu untuk pertama kali di poin ke-10 dan akan berulang setiap 50 poin gitu Rega. Terima kasih Rega. Baik, terima kasih Atmojo. Tadi untuk skin tadi kita bakalan gunakan di adventure. Mungkin kita langsung ke main gamenya. Main gamenya akan dimainkan oleh Farah dan juga bakal dijelaskan oleh Farah gimana terkait gamenya. Oke, baiklah. Di sini kita akan mulai game dengan mode normal terlebih dahulu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Suci tadi,
Di sini setiap melewati 5 pipa, pipanya akan berubah warna, dan setiap selesai 5 pipa dia akan menambah kecepatannya. Maaf, di sini ada kendala untuk gamenya, yaitu dianya agak nge-lag. Nah, setiap dia melewati satu pipa, dia akan berbunyi seperti ini. Nah, sudah melewati 5 pipa, maka pipanya akan berubah warna. Nah, baiklah, di sini saya akan memperlihatkan pada menu adventure. Di sini saya menggunakan skin yang kedua, yaitu Inferno, agar nyawanya lebih banyak. Kepada Atmujo dipersilakan untuk menjelaskan pada menu adventure. Oke, terima kasih Farah. Di mode ini kita menggunakan skin Inferno. Dengan atribut tambahannya itu HP-nya akan bertambah 1 kan. Yang seperti saya jelaskan sebelumnya, rata-rata itu cuma 3. Tapi karena kita menggunakan skin Inferno, atributnya menambahkan 1 bar HP kita, jadi 4. Nah, di skor 10 atau poin ke-10 pertama kali kita sentuh itu, kita akan menghadapi bosnya gitu. Dan setiap kita tersentuh oleh pipanya, bar HP kita akan terkurang 1. Nah, itu tersentuh 1 kan, bar bar HP-nya berkurang 1. Nah, itu ada itemnya itu kan yang biru-biru itu. Usahain diambil Farah, bisa nggak Farah? Aduh, darahnya udah sedikit, Mojo. Nanti mau Oke, oke. ngelawan monster itu udah mati duluan. Oke, oke.
Dan iya ketika kita bisa mengalahkan bosnya itu kita nanti dapat tambahan poin sebanyak 5 dan dikali 2 setiap kemunculan bosnya gitu. Nah, itu bentuk dari bosnya itu naganya itu kan. Bosnya sendiri bisa mengeluarkan jurus nantinya. Entah itu bola-bola api dan juga memunculkan pipa. Coba Farah nggak usah ditembak dulu, kita lihat tembakannya. Nanti muncul dia. Nah, ini udah ada serangan dari naganya. Nah, ini pipa. Nah, itu serangannya itu pipa dan juga api-apinya tadi. Nah, darah dari bosnya itu sendiri akan muncul di atas apa namanya itu kepala naganya itu, kepala bosnya itu. Uh, Tembak, tembak parah, tembak parah. Dan untuk posisi pipahnya ini itu bakalan munculnya secara random juga ya. Jadi dia posisinya nggak bakalan menetap gitu. ini sudah kalah monster. Nah, itu bosnya sudah kalah dan kita mendapatkan skor itu kan. Itu ambil parah merah-merahnya bisa nambah darahmu itu. Nah, sudah bertambah Nah, satu. itu nambah 1 ber-HP-nya. Dan bosnya akan muncul lagi di skor ke-50 pertama kita. Gitu. Untuk darah bosnya sendiri itu 5 ya. Dan setiap kemunculannya akan dikali 2 gitu. Oke, terima kasih para. Dan saya kembalikan kepada Rega. Baik, tadi kita udah main gamenya, kita udah main game mode yang awal dan juga mode yang lebih adventure itu ada bosnya. Mungkin kita kembali ke menu utama tadi, Far. Ketika kita main game itu, kita pasti bakalan masuk kan, mau ngecek apakah kita masuk ke top berapa gitu. Kita masuk ke bagian leaderboard, itu bakalan dijelaskan oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilahkan. Jadi di leaderboard ini bakal ditampilin ada username dan skornya. Dimana setelah kita main game ini bakal masuk ke bagian leaderboardnya. Coba balik ke ini Farah ke menunya tadi. Tolong. Nah, di bagian menu ini lebih tepatnya di pojok kiri atas itu ada apa sih base score-nya, dimana setiap akun bakal berbeda-beda base score-nya. Nah, jika di leaderboard ini kami udah memperbaikinya, jadi dia hanya menyimpan kayak username itu bakalan hanya kesimpan 1, jadi gak bakalan kesimpan double gitu. Jadi kalau misalnya skor kita game satu game kedua itu masih masuk top 10, tapi kita bakalan tetap nyimpen skor yang paling tinggi. Ya, mungkin gitu untuk leaderboardnya. Mungkin kembali lagi Far ke menu utama. Nah, tadi kita udah ngejelasin terkait skin, mode, tutorial, leaderboard, dan juga main gamenya juga tadi. Mungkin kita bakalan masuk ke bagian closing, itu bakalan dijelaskan oleh Felisa. Kepada Felisa dipersilakan. 7. 7 Far. X. Baik, sebelumnya terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan bagian closingnya. Sebelum itu, saya akan memberitahu terlebih dahulu yang dimana saat kita memulai game tadi, ialah di saat aku memulai dengan lagunya untuk yang menu tadi itu berubah. Dan untuk perkenalan orang juga, yang tadi yang dimana ada cita-cita dan ada hobi, tadi juga lagunya berubah. Nah, seperti itu juga di bagian ini, bagian terakhir ini ialah lagunya juga akan berubah kayak gitu. Nah, di sini terdapat special thanks yang dimana terdapat ada special thanks-nya itu atau terima kasihnya tuh untuk dosen, untuk asisten, dan untuk teman-teman semua yang menerima dukungan, semua yang sudah mencoba game ini. Next.
Aku izin Nah, masuk di dulu, sini Far. Oke. Nah, di sini kan ada tombol kembali. Coba kembali dulu, Far. Tadi untuk bagian logoutnya belum kita jelasin. Ya, ada apa. Dimatikan. Dia bakal kembali ke game. Kayak pencet X coba kita langsung keluar tadi. Pencet X. Ya keluar juga boleh, dia keluar ke yang bagian itu. Nah, coba R, Far. Nah, di sini ada bagian logout. Bagian logout itu bakal dijelaskan oleh Abel gimana mekanisme logoutnya. Kepada Abel, Nah, kalau kita pencet logout itu nanti akan keluar ke kembali. Coba tekan nomor 6. Nah, dia akan kembali ke halaman ini kalau misalnya kita logout tadi. Kemudian kita perlu login lagi untuk masuk ke gamenya gitu. oke, Kembali masuk. ke moderator Masuk, Far. Login. Kita langsung ke bagian atau enggak bagian 3. 3. 3 aja tadi keluar bisa ke bagian closing. Login aja nggak apa-apa, Far. Ini login aja. Login boleh. Nah, mungkin langsung ke X gamenya, keluar gamenya. 7. Kepada Felisa dipersilahkan melanjutkan. baik, sebelumnya terima kasih moderator atas waktunya. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini terdapat kata-kata motivasi yang dimana kata-katanya itu setiap kegagalan dalam game ini menjadi bahan menyerahkan bukan pilihan. Setiap jatuh adalah kesempatan untuk mencoba lagi dengan yang lebih baik. Seperti yang kita main burung tadi, yang terbang tadi kan. Lalu di sini terdapat Flappy Bird mengajarkan fokus, kesabaran, konsentrasi, dan keberanian untuk terus melangkah melewati rintangan. Tidak masalah seberapa sering kita gagal, karena setiap usaha membawa pengalaman baru dan membuat semakin berkembang. Terus belajar, terus mencoba, jangan takut untuk memulai kembali. Langkah yang dilakukan berulang kali membawa keberhasilan. Never give up and keep playing. Oke, next. Di sini terdapat kata-kata baik dan you. Dan terdapat juga kata-kata terima kasih yang sudah terima kasih dari kelompok 3. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Aslep yang juga Kak Vanessa, terutama Kak Vanessa yang udah membimbing kami. Dan juga terima kasih buat kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.